Saya sapa kita shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Sebentar kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami datang mempersembahkan korban syukur. Mari Tuhan Engkau bertakhta di atas segala pujian kami. Kami rindu menyenangkan hatimu Tuhan sebab Engkau baik. Mari Tuhan, layakan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Syukur Bapa. Syukur Allah. Menyembah di sini. Ku percaya ada bagiku. Mari panggil Dia, katakan Bapakku datang. Kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari katakan, ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib, Kau berbuat baru. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib, berbuat lagi katakan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, amin Tuhan. Katakan pujian kita kepada Allah kita yang baik.
Kami memuji-Mu di pagi hari ini Tuhan. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh, saja segala pujian dan hormat kami Tuhan. Ya, sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, berbuat agung. Mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau. Nikmati hadirat Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bersyukur, naikkan syukur kita kepada Dia. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, Kau yang layak. Tuhan, kami mau bersyukur kepada-Mu dalam pada oh, kami terus masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Itu sebabnya hati kami lipat dengan ucapan syukur, sebab Engkau baik. Haleluya Yesus.
pujian ini. Sepanjang hidupku katakan, sepanjang hidupku kau setia. Yang merasakan kebaikan Tuhan, maka angkat pujian ini dengan segenap hati. Nafasku memuliakan, amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, katakan ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta, amin. Rahmat-Mu nyata bagi hidupku. Yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat pujian ini. Ku terbang, ku nyanyi, amin. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin, terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan kebaikan Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertailah aku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku lagi. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan. Bapak, terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur pada pagi hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang dengan membawa korban syukur kami. Karena kami percaya bahwa Allah bertakhta di atas segala puji-pujian kami. Terpujilah nama ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Sementara kami akan bersorak-sorai memuji Tuhan, bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari Kau bertakhta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan ucapan syukur kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini. Mari lihat kanan kiri kita, berikan salam yang terbaik. Katakan, saya bersuka cita. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya.
kita yang dahsyat luar biasa. Dialah yang menerima segala puji-pujian kita. Mari sama-sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta, berdiri di hadapan takhta Anak. Bersama-sama satu suara. Katakan, selamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Oh, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari dengan sukacita kita memuji Tuhan. Allah kita layak menerima segala puji-pujian kita. Sama-sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul. Ayo dong dengan sukacita kita memuji Tuhan. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak. Satu suara menyatakan, katakan, Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. kami naikkan pada. Anak Ayo saja yang banyak menerima pujian kami. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, Kemuliaan selamanya. Mari sama-sama tepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Hati kami tiba dengan sukacita. Kau saja yang layak menerima segala pujian kami pagi hari ini. Keselamatan bagi Allah yang kudus. Dan bertata, Anak domba, ya pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan. bagi Dia selamanya. Lagi katakan, Selamat bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan. bagi Dia selamanya. Lagi katakan, keselamatan bagi Allah yang kudus dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian Dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. kemuliaan Bagi Dia selamanya. kemuliaan bagi Dia, Kemuliaan bagi Dia. kemuliaan bagi Dia, Kemuliaan lagi bagi Dia. kemuliaan Bagi Dia selamanya. Haleluya. Masih bersukacita Bapak Ibu Saudaraku. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Nama Allah kita tak tertandingi. Mari kita pujian ini dengan sukacita. Ayo. Pujian ini luar biasa. Bahwa kita dahsyat luar biasa.
Siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Katakan. Tak ada. Amin. Kerjaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan. Semua musuh pun datang menyembah namamu Tuhan. Sorak Amin. tak tandingi Tak ada yang sepertimu Tuhan. denganmu. Hanya Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di kerajaanmu. Bersuka cita lagi bagi namamu. Siapa kau bandingkan Perbuatannya yang heran? Apa? tak ada. Kerjaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh berterbatang mendengar nama Tuhan Yesus kita. Sama-sama katakan. Amin. Hanya Yesus. Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Mari musik memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Nama Yesus saja yang tak tertandingin dari apapun. Dia dahsyat luar biasa. Allah kita dahsyat. Ayo musik memuji Tuhan. Sukacita pada namamu besar Tuhan. Tak tertandingi. Nama Tuhan kita dahsyat Tuhan. Haleluya. Iya dong Bapak Ibu. Jauh melebihi Dari penguasa di dunia ini. kuasa di dunia. Kerajaan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Amin. Yesus Tuhanlah yang jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini. Haleluya, nama Tuhan saja yang layak kita sembah Bapak Ibu. Dahsyat luar biasa. Baik, sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi semuanya.
Selamat datang dan selamat berbakti. Saya ucapkan kepada kita semua. Ada yang baru pertama atau dua kali hadir di tempat ini? Ada ya Tante Pendeta ya, pertama kali ya. Tapi sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante. Dan luar biasa saya percaya kabar yang dari jauh itu akan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kegiatan berjalan seperti biasa, ibadah, kemudian juga nanti ada kelas youth dan juga ada ibadah sekolah minggu di bawah. Kemudian hari Senin besok kita ada doa pagi Bapak Ibu. Doa pagi jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom ya, tetap. Jadi tolong Bapak Ibu diklik linknya ya kalau sudah dikirim. Jangan terus di delete gitu ya, begitu terima WA. Si Cici WA link, delete, jangan. Tapi klik, kita doa bareng ya. Kemudian pendalaman Alkitab hari Rabu jam 7.30 malam masih lewat aplikasi Zoom. Kemudian hari Jumat ini kita tidak ada doa puasa dan tidak ada doa malam. Kita ada ibadah kebaktian Jumat Agung ya. Tanggal 18 April kita ada ibadah Jumat Agung jam 8 pagi di tempat ini Bapak Ibu ya. Jadi diingatkan ya, jam 8 pagi hari Jumat kita ada ibadah di tempat ini. Kemudian setelah ibadah kita ada sedikit acara ya, ada sedikit permainan mencari telur untuk seluruh jemaat. Ya jadi tenang, telur Paskah itu buat semua ya, bukan cuma buat kaum muda atau sekolah minggu ya. Mungkin nanti acara akan dikoordinasikan oleh Ko Wilbert dan Kak Uli ya. Kemudian setelah acara umum kita ada acara kaum muda juga tanggal 18. Jadi tanggal 18 untuk kaum muda jangan langsung pulang karena kita setelah acara cari telur bersama kita ada acara lagi ya, itu acara kaum muda. Oke. Hari Sabtu tetap kita ada doa untuk kaum ibu ya, itulah kegiatan sepekan kita. Kemudian Bapak Ibu saya akan membacakan yang berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Ibu Lena ya. Ibu Lena ulang tahun kemarin ya, tanggal 12 April. Wah Ibu Lena ini ulang tahun semakin cantik ya. Apakah Kak Laura datang khusus untuk merayakan ulang tahun? Enggak juga kayak kata Kak Laura, nggak sepenting itu juga sih. Ya tapi luar biasa ya, selamat ulang tahun. Kemudian tanggal 13 April hari ini, wah Saudara Efrin luar biasa ya. Nanti perjamuan kasih kita adalah jamuan dari Saudara Efrin. Langsung papa mamanya melotot. Tanggal 19 ada Tante Linda. Woi, Tante Linda. Tante sehat selalu ya. Ngelihat Tante Linda ini luar biasa loh. Semangat, selalu tersenyum ya. Jadi kalau misalnya rada-rada pusing ingat Tante Linda. Tante Linda aja semangat, kita harus lebih semangat lagi. Amin. Kemudian ada Maria. Oh Maria ulang tahun. Satu lagi Alvin ya. Alvin ulang tahun. Salam ya, Ko Wilbert suruh datang gitu ya. Baik, demikian pengumuman kita, mohon menjadi perhatian. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku, demikian yang menjadi warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang menolong. Puji Tuhan, hati kami lupa dengan syukur. Kau Tuhan penolong dalam hidup, percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kekuatan dalam hidupku. penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku Dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku.
penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sebelum kita semua bangkit berdiri, sama-sama katakan Kau. Amin. Kekuatan dalam hidupku Dan penolong kami dalam kesesakan. dalam kesesakan. Yesus, Kau gunung batu dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. sama katakan Yesus, ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Amin Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber Kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau adalah penyelamat kami di saat kami Kau Tuhanku. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Raja yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah memuji memuliakan-Mu, menyembah-Mu, biarlah itu menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu. Amin. Dan ajari kami Bapa, bukan hanya di tempat ini kami memuji Tuhan. Dimanapun kami, dalam situasi apapun, kondisi apapun Tuhan. Biarlah mulut kami, hati kami tetap bermazmur memuji memuliakan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami ini Bapa. Ketika kami datang dalam segala kelemahan, Engkau akan kuatkan kami Tuhan. Ketika kami dalam kelemahan tubuh, Engkau akan sembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, berbicaralah. Hamba sangat terbatas, tapi Engkau Roh Kudus tidak terbatas. Berbicaralah bagi kami jemaat GPI Immanuel di tempat ini Bapa. Untuk kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Untuk kami semakin mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom aleihim ya keluargaku GPI Immanuel yang ada di Bandung. Perkenalkan saya Ibu Debbie Panjaitan dari Medan. Temannya Ibu Gembala, Ibu Ance ya, kami di Medan sama-sama dalam pelayanan.
berbagai pelayanan yang Tuhan izinkan. Pagi hari ini saya mau sampaikan bahwa sebenarnya ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita masing-masing dengan konsep Tuhan, masing-masing dengan destiny, ya, destiny. Yeremia 1 ayat 5 katakan, sebelum engkau dalam kandungan ibumu aku telah mengenal engkau. Berarti sebelum kita ada ini, kita ada di satu tempat, amin. Kita ada di sorga. Tuhan punya rencana, oke sekarang kamu masuk ke rahim ibumu ini, kamu akan kujadikan sesuatu di bumi untuk kemuliaanku. Makanya kita masing-masing punya destiny. Masing-masing kita punya satu konsep Allah, master plan Allah untuk kita pribadi lepas pribadi untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Dan saya mau sampaikan, kalau saya berdiri di sini dan pelayanan yang Tuhan izinkan, saya lakukan dari 2006, awal mulanya ada di sini. Mungkin jemaat gak ngerti ya. Saya akan sampaikan ini. Matius 25 ayat 34, ya, Matius 25 ayat 34 sampai ayat yang ke-40 ya. Ayo kita baca secara responsoria, 1, 2, 3. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Tadi saya katakan masing-masing kita sudah Tuhan kasih destiny. Tujuan hidup kita apa? Dan kita belajar apa yang Yesus juga lakukan. Amin. Yesus melakukan, kita lihat waktu dia masih ada dalam pelayanan di bumi ini, dia tidak akan pernah tega melihat sesuatu dalam kesedihan. Dia tidak akan pernah tega melihat ketika 5.000 orang datang melihat dia, semua kelaparan, murid-murid pada ngusir dia, apa yang ada, apa yang ada? Hanya 5 roti 2 ikan, sini dia berdoa, bagi, sisa 12. Ketika Lazarus mati, dia sedih, dia lihat itonya ini ya kan, saudara perempuannya nangis, Lazarus go out, keluar. Aku mau siang hari ini kita, hati Bapak itu taruh lagi di hati kita, hati Bapak itu taruh di hati kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini kamu lakukan untuk aku. Ya, untuk aku. 2006, bulan 5, minggu terakhir, saya ibadah di sini. 2006 berapa tahun lalu itu ya? Ya, 19 tahun lalu ya. Waktu itu saya tugas, saya di pemerintahan, saya kerja di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, saya lagi tugas di sini. Saya kesaksian waktu itu. Bagaimana Tuhan memberikan saya anak dengan nubuatan. Ada pendeta yang dari Surabaya, siapa? Bu Gembala? John Vega. Lagi penyembahan, siap ibadah, dia panggil saya, ibu sini. Ya, ada apa Pak? Tadi waktu kita lagi menyembah, saya melihat satu penglihatan. Ibu sedang memberi makan orang yang kelaparan. Ada yang baju sobek-sobek, koyak-koyak dan sebagainya. Ibu ambil nasi, ibu suapin. Ibu suapin ini semua mereka, ibu suapin. Baru bajunya yang sobek-sobek, ibu jahitin. Baru ibu kasih lagi makan. Itu semua orang-orang itu. Setelah itu ibu terjatuh kelelahan. Lalu Tuhan Yesus bilang sama saya, Bu, bilang sama anakku itu, layani aku. Jangan lelah, layani aku. Aku mau pakai dia. Itu bulan 5 minggu terakhir 2006. Kejadian di sini. Saya nangis waktu itu. Saya bilang, apa ini Tuhan ya kan? Kita banyak pelayanan, kadang-kadang pelayanan itu jadi bumerang sama kita. Orang nusuk kita dari belakang lah, segala macam itu pasti kita alamin ya. Tapi saya katakan, Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan untuk aku, destiniku, aku siap Tuhan. Pulang dari sini, hari Senin, itu hari Minggu ya. Senin besoknya saya langsung ke kantor pakai baju dinas. Saya naik sepeda motor ke kantor. Tiba-tiba di jalan masjid, kantor saya di Kesawan itu di jalan masjid, saya melihat gelandangan. Gelandangan, lagi tidur gitu, itu rem sepeda motor saya langsung saya rem. Saya lihat dia, saya langsung penuh Roh Kudus. Saya menyembah dalam roh, di pinggir jalan,
Udah bahasa roh itu helm saya gini, apa dibilang orang, seorang PNS dia pakai baju dinas kayak gitu, tiba-tiba udah kayak orang gila, orang mana ngerti kan gitu. Itu saya nangis, saya apa ini Tuhan, saya gak bisa bergerak lagi, saya pupuk, saya bahasa roh saya Tuhan, udah apa-apa saya gini, saya nangis tapi di depan gelandangan ini. Tahu Bapak Ibu, lalu Tuhan bilang sama saya gini, kasih makan anakku, banyak anakku mau tidur kelaparan. Tuhan kau tahu kan, nah inilah logika, PNS ya pegawai negeri, uangnya pas-pasan kan gitu kan. Uangku cuma segini Tuhan, gimana aku? Bukan uangmu, uangku. Jangan batasi kuasaku. Oke Tuhan, aku siap Tuhan, aku siap. Apa yang bisa kulakukan? Langsunglah sama Ibu Ance, kulaporkan. Oke, mainkan deh, tolong Ibu Ance mainkan. Malam itu kami masak 100 bungkus nasi di Medan, kami keliling. Karena Tuhan bilang banyak anakku mau tidur kelaparan. Jadi Tuhan tuh gak lihat agama. Tuhan tuh gak lihat siapa di pinggir jalan itu. Itu semua anaknya loh, anaknya. Itu suara itu begitu besar di kuping saya. Banyak anakku mau tidur kelaparan. Malam hari kami mau tidur jam 9 malam ke atas kayak bergerak. Waktu kita kasih ini, Bu, saya dari semalam belum makan. Bu, saya dari pagi belum makan. Kalau orang Batak bilang, ya mengokik-ngokik lah, aku nangis-nangis. Nangis aku. Benar Tuhan, banyak anak-anak yang mau tidur kelaparan. Ya, dari situ terus tiap malam minggu, karena saya waktu Sabtu kan gak kerja, malam minggu masak bagi. Setelah itu apa? Kasihan mereka yang di pinggir jalan. Saya tanya, ada orang Batak, saya baru Panjaitan, ada marga Panjaitan, ya Siahan, ada marga Siahan, suami saya Siahan. Wow, ya kan berbagai ragam. Gak semua orang bisa menerima tunawisma seperti ini. Gak bisa. Bahkan mereka, Debbie tolong, kalau kau bawa itu pasukanmu itu mandikanlah dulu, jorok-jorok kali itu mereka bau-bau kali gitu. Gak ada yang mau dekat, gak ada yang mau nyalam. Sedih gak? Kalau Tuhan mengklasifikasikan kita untuk masuk sorga dengan penampilan, dengan kekayaan, ya kan? Dengan kegantengan, kecantikan, gak ada yang masuk sorga. Benar gak? Gak ada yang masuk sorga. Ke neraka kita semua ini. Waktu itu akhirnya adalah sampai setahun, saya pikir kayaknya gak ada yang menerima mereka, kasihan, ya kan? Secara mental pun mereka pasti ini, ya kan? Udah saya buat di rumah saya. Jadi setiap minggu sore, mulai 2006 sampai sekarang, mulai 2008 lah itu 2007. Jadi jam 5 sore itu di rumah saya itu pelayanan tunawisma. Dari mana-mana mereka datang. Jadi kita family, kita dia keluarga. Karena mereka kita rangkul, amin. Mereka kita peluk. Mereka kita, ya betul-betul ini saudaraku, keluargaku. Ini jiwa yang berharga di hadapan Tuhan. Dan dari mereka juga di rumah saya udah 15 pasang. Ya gelandangan itu, saya kawinkan peneguhan pernikahan di rumah saya. Karena mau masuk rumah singgah, sampai sekarang kita punya rumah singgah ada berapa. Mau masuk rumah singgah itu kan, pasti Kevin nanya, mana surat ininya kan, surat menikahnya apa segala macam. Udah di rumah saya nikahkanlah mereka, ya kan? Wah, cari pakaian, cari jas, udah peneguhan pernikahan. Saya itu masukkan ke rumah singgah. Puji Tuhan, itu awal saya pelayanan sampai saat ini di tempat ini. Penglihatan yang Tuhan berikan kepada hambanya. Dan sampai saat ini saya katakan Tuhan, sampai kapanpun destiny ini kalau memang Tuhan izinkan aku lakukan. Terkadang dengan keterbatasan, waktu Tuhan bilang, Tuhan aku terbatas, aku gak punya uang, bukan uangmu uangku. Saya mau katakan banyak sekali perjalanan 15 tahun ini. Apa yang saya butuhkan, apa yang saya minta dalam pelayanan itu, Tuhan kasih. Saya sewakan pertama itu rumah ruko. Laki-laki gelandangan di bawah itu ada 30 orang. Ya, perempuan di atas itu ada 40 orang. Berantem. Ininya keluar. Saya bawa ke rumah sakit, saya gak punya uang untuk operasi. Dokter tutup aja pakai perban. Saya mau berdoa dulu, mau cari uang. Bu, nanti dia meninggal. Satu malam saya berdoa. Besoknya rupanya kepala ruangan itu ada, dia majelis di Metodis, dia bantu. Udah Bu, saya yang operasi. Saya yang bantu sampai dia ini. Banyak sekali. Saya mau membuka paradigma kita berpikir. Pelayanan itu, yang Tuhan katakan itu, yang ku kehendaki ialah apa? Belas kasihan. Kita melihat setiap orang ini dengan belas kasihan. Kalau bahasa Ibrani itu canan. Canan itu bagaimana belas kasihan itu? Kita melihat ketika mungkin suami kita belum bertobat, kita lihat dengan belas kasihan. Ketika tetangga kita ada yang kekurangan, kita lihat dengan belas kasihan. Ketika kita lihat juga jemaat di tempat ini ada yang masih perlu, ya kan, dukungan terhadap ya perilaku dan segalanya. Lihat semua segala sesuatu dengan belas kasihan. Karena apa? Firman Tuhan bahkan raja itu menjawab mereka berkata kepadamu segala sesuatu yang kamu lakukan. Maka firman Tuhan katakan, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Rezeki yang kita miliki, berkat yang kita miliki bukan milik kita. Bukan milik kita, full. Capek kita. Saya punya teman-teman di Medan, tolong orang Batak ini. Wow, udah punya rumah 1 mau 2 kan gitu kan. Udah punya rumah 2 mau 3 mau 4.
Ya, anaknya 4, kalau bisa anakku ini masing-masing sudah kusiapkan mereka ini. Perencanaannya itu, ya oke, it's okay kalau dia berlebihan, tapi jangan hanya karena kita memikirkan kepentingan pribadi kita itu kita tutup mata dengan apa yang sebenarnya yang Tuhan tunjukkan di hadapan kita, pekerjaan Tuhan yang begitu banyak, jiwa-jiwa yang begitu banyak memerlukan pertolongan. Orang miskin kalau hanya didoain itu nggak bisa, percaya, benar nggak? Orang miskin hanya doakan, datang doakan aja dia gitu. Kita pulang nggak kasih apa-apa itu nggak akan maksimal. Tapi kalau kita datang hanya dengan membawa sepotong roti, peluk dia. Bapak, Tuhan Yesus mengasihi. Ibu, Tuhan Yesus mengasihi. Amin. Ini Jawa Barat ya, provinsi terpadat di Indonesia. Benar ya? Berarti jiwa banyak di sini. Semalam saya lihat itu Pak Gubernur Dedi ya, dia ngomong-ngomong dengan seorang Sunda wanita yang jadi Kristen. Dia tanya, ibu gerejanya di mana? Di sini. Kan ada gereja lain di sana. Enggak, saya di sini saya suka karena kami di sini seperti keluarga. Itu jawabannya. Oh gitu. Jadi gereja boleh kemana aja? Boleh, kita kemana aja, dia bilang. Waktu saya dengar gitu, wah ini Pak Gubernur ini hebat ya kan, berarti dia nasional gitu ya kan. Dia nggak tanya kenapa kamu harus ini. Terus terang Pak Gubernur yang Tuhan izinkan sekarang ini, saya suka. Dia suka langsung ke masyarakat, suka dia langsung ke tempat-tempat sampah, membersihkan sampah, suka dia kepada orang-orang miskin, benar nggak? Berapa itu dia TikToknya itu dia pergi ke yang orang miskin yang lagi jualan tertidur segala macam. Kalau mereka aja bisa berbuat, kenapa kita tidak? Punya komunitas yang hebat di dunia, mau apapun mereka bisa lakukan. Uang mereka itu banyak karena mereka pikir ini uang rezeki yang ada ini, ayo kasih untuk orang ini. Saya kemarin Januari kami di kapal pesiar, ada Karibian itu sama keluarga. Kami di dalam itu ada 5.000 orang di dalam itu. 5.000 orang itu 4.000 lebih Chinese. Ada kasino, ada ruang LGBT. Wow, namanya kapal pesiar. Waktu saya ngomong-ngomong satu dengan satu yang ini, ada mereka punya komunitas 700 orang di dalam kapal itu dengan judul Only to Help Everybody. Only to Help Everybody. Itu dari berbagai negara. Dan waktu saya tanya-tanya kepada ini dari Amerika dari mana, saya tanya-tanya apa dia bilang? Kami di sini nggak perlu agama. Kami perlu bagaimana menolong orang lain. Negara-negara yang membutuhkan pertolongan, kami turun. Jadi kalau orang yang di luar Tuhan aja tahu punya hati nurani, tahu punya peri kemanusiaan, tahu seperti itu. Apalagi kita yang sebenarnya, engkau dan aku yang diciptakan Tuhan ini full of love from Abba. Oke? Kita penuh cinta Bapa. Kasih. Kasih Yesus yang ditransferkan ke kita itu beda dengan kasih yang dari dunia ini. Amin? Kasih dunia ini terbatas. Tapi kasih Bapa itu full. Sampai kita harus bisa merelakan hak kita. Sama seperti Yesus. Merelakan hak nyawanya diambil. Yang akan kita rayakan sebentar ini dalam minggu ini. Amin. Sampai kita bisa melepas untuk pekerjaan Tuhan. Karena nanti waktu kita dipanggil Tuhan, Tuhan tanya, udah berapa jiwa yang kau bawa? Apa yang kau lakukan? Wahyu katakan segala perbuatannya mengikutinya. Perbuatan kita mengikutinya. Apa yang kita lakukan? Saya mau sampaikan ini. Saya mau memotivasi jemaat di tempat ini. Kalau bisa penglihatan itu 2006 yang lalu Tuhan izinkan aku nikmati di tempat ini. Aku mau masing-masing pribadi lepas pribadi memiliki penglihatan-penglihatan baru yang Tuhan izinkan untuk kau bergerak bagi Jawa Barat ini. Untuk kau bergerak bagi kota Bandung ini. Untuk kau bergerak bagi tetanggamu. Bergerak bagi keluargamu. Lihat setiap jiwa. Berkati mereka. Berkati mereka. Orang-orang tua. Engkau sebagai pijakan bagi anak-anakmu. Waktu Tuhan izinkan kita punya anak, berapapun anak yang Tuhan izinkan sama kita adalah pijakannya. Pijakannya bagaimana? Makanya kalau orang bilang tidak jauh buah jatuh dari pohonnya. Waktu kita lakukan itu, anak-anak kita juga pasti dia akan belajar. Oh ininya orang tua aku akan lakukan. Saya mau bersaksi. Saya punya anak 2. Olive, dia menggembalakan satu jemaat GBI, Tabga di Medan di Jalan Denai, Jerman 15, gereja di Tanah Garapan. Jemaatnya cuma 25 kakak, petani, pemulung dan sebagainya. 2020 dia pergi pelayanan ke Mentawai, pulau ke pulau, pulau ke pulau. Sekolah SMA hanya ada di kota kabupaten, kota kecamatan gak ada sekolah SMA, SMP aja. Jadi kalau mau lanjut SMA ke kota kabupaten perlu uang. Orang tua petani nelayan yang tidak punya uang. Jadi banyak anak-anak yang tamat-tamat SMP itu yang gak sekolah. Jadi gimana nak? Mak, aku mau ke Mentawai, aku mau adopsi anak 25 orang dari Mentawai. Ya mulai ini logika ini, ya dari mana uang kita nak mengadopsi anak 25 orang, mensekolahkannya, ya kan, tempat tinggal, makan, pendidikan semua, Tuhan Yesus urusan Tuhan itu. Baru dia ngomong gitu, 1 jam kemudian ada temanku dokter, Bu Debbie,
Aku punya rumah lah di Padang Bulan, ada 10 kamar. Pakai 3 tahun ya. 3 tahun lagi mau aku bangun itu. Pakailah untuk pelayananmu. Keren nggak? Keren nggak? Padahal itu kalau sewa aja, itu kos-kosan gitu. 1 kamar aja itu bisa 1,5 juta. Ada 10 kamar 15 juta satu bulan dia dapat. Misalnya kan, ada 20 juta dia dapat itu. Langsung Olive pergi ke sana, anak saya ini. Setelah itu yang 25 orang ada disekolahkannya. Ya, udah pada tamat ini. Jadi Olive ini putri saya ini, dia punya namanya Dream House. Dream House itu rumah mimpi untuk anak-anak Mentawai. Ya, anak-anak Nias. Bahkan tadi ini, ketika melihat itu dengan suatu dengan belas kasihan, ya, Mentawai dengan belas kasihan, bahkan kita lihat Papua dengan belas kasihan, benar gak? Yang sudah ada jangan sampai terhilang. Banyak hal, dan banyak hal yang itu semua dituntut dari kita. Oke, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Minimal setiap doa, Tuhan kuatkan. Makanya waktu tiap tahun jadi anak-anak yang sudah disekolahkan itu, yang dari Mentawai itu, kita bawa ke Mentawai, itu bisa 1 kampung. Bapak Ibu, come on, let's go ya. Kita buka mata hati kita, mata rohani kita lihat sekeliling kita. Amin. Ketika aku lapar, ketika aku telanjang. Saya dalam pelayanan ini, aduh kalau saya cerita banyak sekali Bu. Banyak sekali yang Tuhan izinkan. Itu ada yang di Medan itu sudah telanjang bulat, dia itu seorang wanita, masih muda lagi. Bayangkanlah, aku lewat naik sepeda motor dia telanjang jalan kayak gitu. Waduh saya balik, saya ambil jaket saya tutup gitu, saya bawa dia. Itu baru Tagalung itu. Baru Tagalung, saya bawa dia. Baru Panjaitan ada sini? Ada ya. Wow. Ini Ibu Gembala orang Batak ini unik ya. Uniknya kenapa? Dari semua suku di dunia ini, suku Batak itu culture-nya itu sangat kuat ya. Jadi Toba, ketepatan saya sampai saat ini ya, ini Tuhan izinkan, setelah saya pensiun 2 tahun yang lalu, saya bekerja kembali di Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark mengurus Danau Toba kita. Ya, Danau Toba. Nah, jadi waktu kita dapat sertifikat dari UNESCO itu, saya sampaikan suku terunik di dunia adalah suku Batak. Kenapa? Panggilan kami itu paling banyak di dunia. Kalau orang Jawa paling bibi paman ya. Kami kalau dari keluarga ini ya bisa amang boru, namboru, nantulang, tulang, amang bau, indang bau, ito, eda, apalagi opung doli, apalagi lahe, ahamuse, opung naposo, ahamuse, hulau naposo, opung apa, robot muse, tulang robot muse, banyak sekali, banyak sekali. Tapi yang satu hal yang saya baru Batak ya, saya pikir ini opung-opung kami ini dulu hebat sekali. Kenapa? Dari marga itu sampai sekarang itu terlestarikan. Saya kalau Panjaitan, saya jumpa marga Panjaitan, ku panggil Amang Boru, ditampari saya. Dari kapan pula aku Amang Borumu kan gitu kan. Harus bapak tua, ya kan bapak udah. Dan anak kecil dari lahir pun sudah tahu gitu. Panggilan itu artinya budaya aja bisa mengikat. Untuk kita artinya dalam tingkat sosial apapun gitu ya bisa dilakukan. Dan kemanapun orang Batak di dunia ini pasti tetap melakukan, benar enggak? Tetap melakukan, iya. Saya pikir itu bagus, kenapa tidak? Ya kan? Sosial loh. Kami di Geopark itu ngajar bagaimana untuk menjaga lingkungan, lestarikan. Itu ada filosofi Batak itu, anak kokido hamoran dia kan? Sarjana terbanyak di Indonesia dari mana? Orang Batak. Tepuk tangan dulu untuk orang Batak. Ya kita bukan apa, artinya ini sebenarnya tadi itu pijakan. Jadi opung-opung kita itu dulu kasih pijakan, anak koki doha moron dia, anakku itu lebih berharga. Sampai kepada filosofi rumah adat Batak itu kan gini, itu di belakang itu harus lebih tinggi daripada di depan, artinya anak aku harus lebih hebat daripada aku. Itu artinya pijakan. Jadi kita juga gitu, artinya bagaimana kita menjadi pijakan bagi anak-anak kita itu harus lebih. Ya, tadi saya sampaikan kalau saya Tuhan izinkan dalam pelayanan tunawisma sampai saat ini Olive ini Tuhan izinkan sampai kepada Mentawai. Tuhan terima kasih. Aku sudah jadi pijakan bagi dia untuk jiwa-jiwa yang ada di Mentawai sana. Ya, sekarang kita lagi bangun asrama di sana. Ada 20 anak-anak di Mentawai sana. Ya walaupun asrama ya sederhana, yang penting minimal jangan ada generasi yang terhilang. Amin. Minimal kita ada perhatian. Saya katakan waktu anak saya Tuhan izinkan untuk pelayanan ini, saya katakan saya dukung. Lakukan nak, lakukan nak, lakukan. Yang bisa kita lakukan. Sampai dia itu udah gak pikirkan lagi dirinya. Hanya untuk Mentawai itu, untuk anak-anak itu semua. Waduh, kadang-kadang saya kasihan lihat dia. Tapi itu
masing-masing tadi itu Tuhan sudah kasih kepada kita itu, pribadi kita itu master plan kita. Oh anakku, kau harus lakukan ini sampai kapan napas itu selesai. Ini yang kau lakukan ya anakku. Ibu Gembala GPI Immanuel di sini ya. Oh sampai Tuhan panggil ya, kan tetap untuk mengembalakan jemaat-jemaat ini dengan sukacita, dengan pergerakan-pergerakan yang baru, visi-visi baru, apa yang Tuhan mau kita harus lakukan. Bukan lagi hanya kita sebatas formalitas ibadah, tidak. Ya, jangan sampai yang terdahulu jadi terkemudian. Kita kenal Yesus lebih dahulu. Saya ada satu belajar, saya saat ini Tuhan taruh di situ. Nanti saya kalau tadi lagi berenang, olahraga berenang, di parkir di mana, saya sampaikan, saya nggak peduli. Tapi satu hal saya sampaikan gini, bahwa Tuhan itu nggak bawa agama, benar nggak? Tuhan nggak bawa agama, Tuhan Yesus bawa keselamatan. Pindah. Banyak hal terjadi. Satu hal saya mau ini kita, keselamatan bukan milik engkau dan aku pribadi, amin. Keselamatan bukan milik kita, tapi milik setiap orang. Milik setiap orang yang perlu kita sampaikan. Saya selalu, Tuhan berikan aku kapasitas surga, berikan aku roh keberanian, menyampaikan siapa Yesus. Saya sampaikan, saya nggak peduli. Sampai kadang-kadang anak-anak saya ini yang agak takut. Yang perlu saya sampaikan, terserah Roh Kudus, benar gak? Roh Kudus itu yang bergerak nanti yang dia mau bekerja. Saya yakin apa saja yang kita sampaikan tidak akan pernah sia-sia kembali. Tidak akan pernah kembali sia-sia. Pasti akan bekerja. Bapak Ibu, coba salam kiri kanannya. Ayo come on, kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Lebih semangat lagi. Ya, lebih semangat lagi. Lakukan untuk Tuhan. Amin. Ketika ada orang lapar, kasih. Ketika ada yang telanjang, jangan pernah tutup mata kita lihat sekeliling kita. Ya, kita percaya. Bayangkan kamu telah melakukannya untuk aku. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak firman-Mu. Ajar kami melakukan kehendak-Mu. Ajar kami Bapak, penuhkan kami jemaat di tempat ini full dengan belas kasihan Tuhan. Ketika di sekeliling kami mungkin ada orang lapar, telanjang, sakit, terabaikan. Bahkan mungkin ada orang-orang yang sudah putus asa Tuhan. Bawa kami kepada mereka. Bawa kami mungkin dengan sentuhan kami Tuhan. Dengan ucapan kami, perkataan kami, mungkin dengan belas kasihan kami. Orang-orang yang merasakan hal-hal seperti itu terselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Terpuji Engkau Bapa yang baik. Terpuji Engkau sekali lagi Bapa. Alirkan Bapa. Alirkan Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Alirkan kuasa-Mu Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Kurasakara bala-bala basik. Kira bala-bala basik. Ya rabasaka ya rasik. Haleluya. Haleluya. Ya rasik. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Jamah kami. Jamah kami Tuhan. Kira takoro basek kira sek ya. Ya raba-raba sek ya. Haleluya Bapa. Haleluya Raja. Haleluya. Ya rasek ya raba sek raba sek. Penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Rabase, Api agar kami Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa.
dengan hatimu Bapa. Kasih sorga itu di dalam hati kami. Untuk kami melihat sekeliling kami dengan kasih, dengan belas kasihan. Dan kami mau berbuat. Bawa kami ke dalam destiny, rencanamu Tuhan. Dimanapun kami dalam marketplace kami, pelayanan kami, keluarga kami. Mampukan kami Tuhan. Jika kami menjadi berkat dan mulai saat ini Bapak, jemaat GPI Immanuel ini menjadi jemaat-jemaat yang punya kekuatan baru. Semangat untuk berbelas kasihan, semangat untuk melayani lebih lagi dan lebih lagi. Di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Ibu Gembala setempat, pakai dia lebih dahsyat. Limpahkan dengan kesehatan, kekuatan, dan seluruh pelayan-pelayan yang ada Tuhan. Bahkan rencana untuk rapat sebentar, biar Engkau bawa mereka dalam visi-Mu Tuhan. Dalam rencana-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudaraku. Kita akan berdoa syafaat. Saya undang yang bertugas untuk berdoa syafaat. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas segala pertolongan, perlindunganmu Tuhan. Dari rumah kami masing-masing, kami sudah tiba di rumahmu ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Engkau sudah hantar kami dengan keselamatan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini juga Tuhan, kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Bapa di dalam surga, inilah kami jemaat-Mu GPI Immanuel ya Tuhan. Satu kerinduan yang sudah diberikan bagi kami ya Bapa, untuk kami boleh memberikan kepada sesama kami, untuk memberikan belas kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, firman yang sudah dibawakan atau disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas segala firman yang sudah kami dengar Tuhan. Dan kami boleh lakukan itu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kalau pagi hari ini juga Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu dimanapun pelayanannya ya Tuhan. Engkau boleh berkati dengan sukacita di dalam pelayanannya ya Tuhan. Dan kiranya jiwa-jiwa banyak dimenangkan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, anak-anaknya, baik suaminya Tuhan Yesus, Kau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Khususnya juga bagi gembala sidang kami. Bapa di surga, kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang berikan kesehatan, semangat yang senantiasa baru ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, Engkau berikan hikmat marifat yang daripada-Mu untuk membimbing kami jemaat-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh dibawa ke dalam satu sukacita di dalam kehidupan kami, di dalam pengiringan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Juga hamba-hamba-Mu, Bapak Yosua beserta istri, juga demikian hamba-Mu Cisusan beserta Koyupi, juga hamba-hamba Tuhan yang lain Tuhan, yang ada di gereja kami ini. Bapa di surga, kami bawakan itu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berikan satu hati bagi kami ya Bapa, hamba-hamba-Mu, untuk mereka boleh melayani Engkau di dalam masa-masa penuaian ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan banyak kelemahan dan dosa kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak melihat itu. Tetapi Engkau memberikan belas kasih-Mu kepada kami, agar kami senantiasa juga Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu di dalam segala melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga Tuhan pelayan-pelayan-Mu, sekecil apapun yang boleh melayani di gereja kami ini Tuhan, Kau memberkati. Baik tim musik, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat Tuhan yang senantiasa Engkau berikan bagi anak-anak-Mu maupun hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-Mu ya Tuhan, kami juga boleh serahkan ke dalam tangan-Mu. Jemaat yang tidak kami sebut satu persatu, tetapi kami mau serahkan jemaat lepas jemaat Tuhan, berserta keluarga mereka, anak-anak mereka,
Tuhan Yesus, Engkau memberkati baik kaum ibu yang sudah terbentuk di gereja kami. Tuhan, Kau mau pakai senantiasa kaum ibu ya Bapa, untuk menjadi topangan atau topang doa di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, baik juga kami serahkan seluruh kaum Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan bagi kaum Bapa ya Bapa. Segala pekerjaan maupun apapun usaha mereka Tuhan, Engkau mau berkati. Dan kiranya Tuhan, Engkau berikan juga kaum Bapa ini hikmat marifat di dalam boleh memperbawakan keluarga mereka ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Baik juga anak-anak sekolah minggu, mulai dari yang kecil maupun sampai yang besar, remaja, kaum muda, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh ambil alih untuk boleh memberikan pelajaran bagi anak-anak kami ini. Dan kiranya Tuhan, Engkau berikan segala pergaulan yang daripada Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan, di masa-masa sekarang ini Tuhan, begitu banyak pergaulan yang bukan daripada-Mu ya Bapa. Tetapi Kau mau serahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak kami ini, sehingga mereka juga boleh mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah akan nama Tuhan. Dan kami mau serahkan juga seluruh yaitu jemaat-Mu yang ada di Indonesia ini ya Bapa, yang baru ya Tuhan, yang baru mengenal Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau boleh senantiasa memberkati mereka, iman pengiringan mereka ya Bapa kepadamu, agar nama-Mu senantiasa dipermuliakan oleh mereka semua Bapa. Dan terima kasih Tuhan, khususnya untuk daerah kami Jawa Barat Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan bagi mereka-mereka yang belum mengenal Engkau. Kiranya Tuhan melalui kami anak-anak-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu Bapa, boleh mereka mengenal Engkau ya Bapa, untuk mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus juga, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Lalu sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kami tahu berkat-Mu begitu sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau kesempatan pada pagi hari ini, kami boleh mengembalikan berkat itu kepada-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami semua Bapa. Dan kiranya Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua anak-anak-Mu maupun hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah naikkan doa yang tidak sempurna ini Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini, amin. Baik, semua kita diberkati Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dimulai dari sebelah kiri saya dan nanti dilanjutkan dari sebelah kanan saya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tiada terukur besar kasih Tuhan, tiada. Terima kasih Tuhan. Terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan, jauh tinggi mengatasi langit. Oh, dalamnya terdapat kasih setiamu besar selamanya. Oh, oh, kasih setiamu besar selamanya. Lagi katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Dalam dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Dengan sukacita kita angkat pujian ini bagi Tuhan kita. Setiamu besar
selamanya. Hati kami bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Siapa? Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Lagi, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iya. Terima kasih Ibu Debbie yang sudah melayani. Ini semuanya memang di luar rencana. Sebenarnya hari ini Ibu Luhut yang akan melayani, tapi beliau ada apa? Dan luar biasa. Tiba-tiba kakak saya telepon, bilang ada Ibu Debbie datang ke Bandung. Lagi dinas, mungkin ada urusan kantor, sekalian pelayanan, saya bilang. Dan luar biasa hari ini kita diberkati. Amin. Amin. Iya, jadi saudaraku, kalau misalnya, wah kenapa ini enggak, semua Tuhan, saya belajar untuk mengalir dengan Tuhan, kadang-kadang enggak bisa ditebak, ya. Nah tiba-tiba Ibu Luhut bilang, saya minggu keempat aja, soalnya saya ada rapat dengan jemaat hari ini untuk Paskah. Oh saya bilang enggak apa-apa, minggu keempat juga enggak bisa, soalnya ada tamu saya. Nah, jadi saudara banyak yang rindu untuk melayani di GP Immanuel. Saudara diberkati. Amin. Dan puji Tuhan, kita hampir 5 tahun live streaming Bu Debbie. Tapi hari ini, kemarin saya bilang kita tidak ada live streaming lagi. Nah kayak gini-gini modelnya nih saudaraku, yang kita harus jaga. Ya, jadi belum, kadang-kadang kan kita, hamba Tuhan jadi semua terbatas, mau ngomong apa juga jadi live streaming. Ya, tapi puji Tuhan hari ini kita sangat diberkati. Amin. Amin. Nih kita ini ya, jadi pelayan-pelayan Tuhan. Saya kalau naik Grab suka bersaksi. Ya, mungkin ya masih jangkauannya ke situ. Ya, jadi kadang-kadang bukan orang ini aja, saudara, bukan orang Muslim, orang Kristen banyak yang hidupnya di neraka, saudara. Dia cuma Kristen KTP. Begitu dia cerita kehidupan rumah tangganya, waduh kacau, didoakan. Jadi saudara, apapun yang Tuhan taruh di hadapan kita, lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sekali lagi Ibu Debbie ini sahabat kakak saya, jadi saya juga kenal baik. Ya, jadi saudara nanti kalau ke Danau Toba, Sumatera, ya puji Tuhan ya, saudara. Sebentar kita akan tutup kebaktian kita dan langsung kita rapat ya. Dan saya rasa rapat tidak bertanya dan saya akan kasih sedikit arahan-arahan yang perlu kita lakukan ke depan ya. Jadi supaya nggak lama ya. Jadi nggak ada yang protes inilah enggak, saudara. Sekarang saya hanya kasih arahan aja. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Dikuduskanlah namamu, namamu, datanglah kerajaan, kerajaanmu, jadilah kehendakmu kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami kami, dan ampunilah kami yang kesalahan kesalahan kami. kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah. Dan Jangan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kerajaan, dan kuasa, kuasa, dan kemuliaan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan sukacita dari Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan dan kami tutup jam doa kebaktian kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya, dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye bye.